Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah yang mengaruniakan segala berkat kepada kami, Allah yang memungkinkan kami untuk menggali hidup kebenaran Tuhan sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami tahu inilah saatnya bagi kami untuk hidup di dalam Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Mazmur 25 ayat yang kedua. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hidup di bumi itu terasa semakin sulit. Terlebih bagi kita yang percaya kepada Kristus. Kesulitan bukan hanya oleh karena diskriminasi yang memang masih berlaku walaupun tidak terang-terangan secara resmi diungkapkan. Tekanan dari berbagai macam pihak dan memang sulit untuk mempertahankan prinsip-prinsip hidup keseharian kita. Demi mempertahankan prinsip iman Kristen, tidak sedikit orang harus membayar mahal, harus mengorbankan diri, mengalami kegagalan, mengalami kehancuran, mengalami cemoohan, mengalami intimidasi, mengalami olok-olokan dari pihak-pihak, bahkan dari saudara bagi teman-teman semua. Hal ini serupa dialami oleh Daud. Ketika Daud belajar untuk mempertahankan prinsip nilai kebenaran, ia harus mengalami banyak penindasan. Itu tercatat di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Penindasan yang dialaminya menimbulkan penderitaan secara fisik, baik secara fisik maupun secara mental. Secara batin luar biasa dia alami tekanan itu. Sebab semua musuh-musuhnya menggunakan strategi. Karena musuhnya membangun narasi kebencian yang teramat sangat. Nah, sekali lagi, untuk berada di dalam atau berdiri di atas kebenaran itu cukup sulit bagi Daud. Tetapi kondisi demikian tidaklah membuat Daud lalu meninggalkan Tuhan, melepaskan diri dari sebuah tantangan, tidak. Tetapi Daud tetap eksis, tetap menjaga kredibilitas hidupnya. Dengan cara apa? Ayat 2 tadi dikatakan ia tetap menantikan dan berharap kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai tidak ada batasan waktu. Tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tetap menantikan Tuhan bahwa Tuhan bisa dan sanggup menyelesaikan semuanya. Dalam ayat yang ke-15 dia tidak berpaling sedikit pun kepada yang lain selain daripada Allah. Godaan, gangguan itu memungkinkan kita untuk beralih kepada yang lain. Tetapi semua katakan begini, Daud tidak demikian. Tetapi Daud tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kenapa? Sebab ia percaya kepada Allah yang ia percayai. Konklusinya adalah, mungkin kita sedang mengalami kesulitan, mengalami intimidasi tantangan hidup. Tapi janganlah itu membuat kita gentar, membuat kita takut, membuat kita ragu. Pertetapkan iman dan percayalah kepada Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, kiranya damai sejahtera Kristus menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat tampil menjadi pemenang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.